Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, perkenalkan nama saya Ayuni Khairiyah, mahasiswi PPG Prajabatan Matematika Gelombang 2, asal LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang topik 3 di LMS, dia tentang demonstrasi kontekstual dengan materi panduan observasi profiling peserta didik. Nah, mata kuliah ini adalah pemahaman tentang peserta didik dan perkembangannya. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat slide selanjutnya. Oke. Apa sih itu karakteristik peserta didik? Nah, teman-teman tahu nggak, karakteristik peserta didik itu diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam dirinya yang itu relatif bersifat tetap. Sehingga dengan kita mengetahui karakteristik peserta didik, itu kita dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih efisien sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri peserta didik. Karena pendidikan dan pengajaran yang kita ajarkan kepada mereka itu harus berdiferensiasi atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mengetahui karakteristik peserta didik, kita memiliki komponen-komponen yang harus diketahui oleh guru. Yang pertama itu adalah etnik atau biasa disebut dengan suku. Kemudian kultural atau kebiasaan-kebiasaan si peserta didik itu. Yang ketiga adalah status sosial mereka. Yang keempat, minat belajar peserta didik. Yang kelima, perkembangan fisik dalam diri mereka. Yang keenam, kemampuan kognitif mereka. Yang ketujuh, kemampuan awal mereka dalam belajar. Yang kedelapan, perkembangan moral yang mereka miliki. Yang kesembilan, gaya belajar mereka. Yang kesepuluh, motivasi mereka dalam belajar. Yang kesebelas, perkembangan emosi dan sosial mereka. Yang ke-12, perkembangan motorik mereka. Dan yang ke-13, perkembangan bahasa yang ada dalam diri peserta didik. Nah, sebelum kita mengobservasi peserta didik, kita harus tahu dulu dong ya, sasaran observasinya itu kemana. Entah sekolahnya itu di mana gitu ya, nama sekolahnya apa ya, kemudian alamatnya di mana, kelasnya kelas berapa, harus spesifik. Jadi gak mungkin dong ya kalau kita mau mengobservasi kelas 10 tapi kita datangin kelas 12. It's impossible, kan? Kemudian setelah kita tahu sekolah, alamat, dan kelasnya, kita cari tahu nih profil peserta didiknya apa. Mulai dari nama, ya yang pertama nama, yang kedua kelasnya kelas berapa, kemudian tempat tanggal lahirnya, yang keempat usianya, kemudian yang kelima alamatnya, yang keenam agamanya, yang ketujuh kewarganegaraannya, yang kedelapan jenis kelaminnya, perempuan atau laki-laki, yang kesembilan pekerjaan ayah dan ibunya, yang ke-10 tinggi badannya, yang ke-11 berat badannya, dan yang ke-12 hobi atau kegemaran peserta didik itu. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan tentang untuk membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau berdiferensiasi, kita harus mengetahui ke-13 karakteristik peserta didik. Yang pertama itu adalah kita mengobservasi tentang etnik mereka atau suku mereka. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, berasal dari suku manakah dia? Oke. Yang kedua, apakah dia mau berteman dengan orang-orang yang berbeda suku di sekolahnya? Misalnya nih, ada orang Batak, dia mau nggak ya berteman dengan orang Minang? Ya, karena biasanya kan di Sumatera Utara itu kan banyak ya, ada orang Batak, orang Minang, terus suku Melayu, kemudian orang Aceh gitu ya, walaupun di Sumatera Utara tapi dia beragam-ragam kayak gitu. Yang ketiga, apakah dia tahu keberagaman suku yang ada di dalam kelasnya? Yang kedua, kita mengobservasi tentang kultural peserta didik. Biasa pertanyaannya itu berkaitan dengan apa? Yang pertama,
Apa sih contoh adat atau kebiasaan yang berlaku di daerah si peserta didik itu? Yang kedua, kegiatan sosial masyarakat apa yang biasa dilakukan di lingkungannya? Yang ketiga adalah kita suruh dia menyebutkan satu kebudayaan yang ada di daerah tempat tinggalnya. Observasi yang ketiga yang akan kita lakukan adalah mengenai status sosial si peserta didik. Fungsinya buat apa? Fungsinya karena di kelas itu pasti memiliki beragam atau variasi perekonomian, perekonomian keluarga. Nah, ada yang ekonominya tinggi, ada yang ekonominya sedang, ada ekonominya rendah. Diharapkan dengan ekonomi yang beragam itu tidak menghambat pembelajaran di kelas, sehingga walaupun ketika ada masalah di ekonomi mereka, pendidik dapat mengetahui dan mencari solusi atau jalan keluarnya. Nah, apa aja sih pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui status sosial peserta didik? Yang pertama itu, apa sih pekerjaan ayahnya? Yang kedua, apa sih pekerjaan ibunya? Yang ketiga, pendidikan terakhir ayahnya itu apa? Yang keempat, pendidikan terakhir ibunya apa? Yang kelima, total penghasilan dari ayah dan ibu itu berapa? Yang keenam, berapa jumlah saudaranya? Yang ketujuh, dia ke sekolah naik transportasi apa? Dan yang kedelapan, apakah dia memiliki laptop atau tidak? Semuanya yang berobservasi yang keempat yakni berkaitan dengan minat belajar siswa. Nah, yang pertanyaan yang pertama adalah mata pelajaran apa sih yang disukai oleh siswa? Oke, pertanyaan yang kedua sampai dengan pertanyaan yang ke-8 itu memiliki rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga setuju, dan yang keempat sangat setuju. Pertanyaan yang kedua itu apakah dia berbicara ketika guru mengajar? Oke, yang ketiga, apakah siswa itu tidak mengantuk ketika guru mengajar? Pertanyaan yang keempat, apakah siswa tertarik dengan media pembelajaran yang diberikan oleh guru? Pertanyaan yang kelima adalah, apakah siswa itu bermain ketika guru mengajar di kelas? Pertanyaan yang keenam, apakah siswa bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru? Pertanyaan yang ketujuh adalah, apakah siswa akan bertanya apa yang tidak ia pahami ketika guru menerangkan? Oke, pertanyaan yang ke-8 adalah, apakah siswa mau mengangkat tangan dan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari guru? Untuk lembar observasi perkembangan fisik adalah sebagai berikut. Untuk lembar observasi perkembangan kognitif seperti yang ada di slide berikut. Yang ketujuh adalah lembar observasi kemampuan awal peserta didik untuk mengetahui kemampuan awal atau kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu yang ke-8 adalah lembar observasi perkembangan moral atau akhlak dari peserta didik adalah sebagai berikut. Selanjutnya lembar observasi yang ke-9 adalah gaya belajar peserta didik. Oke, gaya belajar yang pertama itu adalah visual, yang kedua adalah auditory, yang ketiga adalah kinestetik. Oke, dari pertanyaan yang disebutkan, nomor 1 sampai nomor 4 dia memiliki kemampuan atau gaya belajar secara visual. Kemudian yang ke-5 sampai dengan ke-9 dia memiliki gaya belajar secara auditory, dan pernyataan dari ke-10 sampai ke-14 dia memiliki gaya belajar secara kinestetik. Lembar observasi yang ke-10 adalah berkaitan dengan observasi motivasi siswa dalam belajar. Nah, pernyataannya adalah sebagai berikut. Lembar observasi selanjutnya yang berkaitan dengan perkembangan emosi dan sosial dari peserta didik. Slide-nya adalah seperti itu. Lalu, lembar observasi yang ke-12 dan ke-13 adalah seperti slide berikut, yakni perkembangan motorik dan perkembangan bahasa dari peserta didik.